Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, anak sekalian. Selalu jaga diri, dan terima kasih kalian juga sudah mengikuti pelajaran PPKN secara online. Mudah-mudahan kalian yang lain segera menyusul ya. Atau mudah-mudahan tidak ada halangan-halangan seperti internet dan lain-lain. Nah, anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang materi yang C dari bab 2. Ya, bab 1 di bab 2 yang A kita sudah bicara tentang kewarganegaraan. Sudahkah kalian memahami tentang kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan ya dan lain-lain? Jika belum, kalian harus buka kembali materi yang A. Kalau yang B, kita sudah bicara tentang kerukunan umat beragama dan kepercayaan di Indonesia. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Jika belum, maka kalian buka kembali video Bapak yang ada di bab 2 materi B. Dan sekarang kita akan belajar tentang wilayah. Nah, anak sekalian, Bapak jelaskan sebentar sebagai pembuka. Wilayah ini merupakan salah satu unsur negara. Bapak ulangi lagi, wilayah itu merupakan salah satu unsur terbentuknya negara. Artinya bahwa negara itu, suatu organisasi itu bisa dikatakan negara kalau punya unsur salah satunya adalah wilayah. Unsur terbentuknya negara itu ada 2, anak sekalian. Ya, sebenarnya kalau kalian sudah lihat video Bapak yang pertama itu sudah Bapak jelaskan. Bapak ulangi ya. Unsur terbentuknya negara itu ada 2. Yang pertama ada namanya unsur konstitutif. Unsur konstitutif itu artinya unsur pokok. Unsur yang harus ada. Tidak bisa tidak ada. Tidak boleh tidak ada. Jika tidak ada salah satunya, maka negara itu tidak bisa berdiri. Nah, apa saja unsur pokok atau unsur konstitutif ini? 1. Wilayah. 2. Rakyat. 3. Pemerintah. Bapak ulangi lagi, unsur pokok berdirinya negara itu ada 3. Pokok tadi artinya tidak boleh tidak ada. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut negara. 1. Wilayah. 2. Rakyat. 3. Pemerintah. Pemerintah kita sudah membahas di bab 1. Ya, ketika kita bicara soal teori trias politika ya, lalu kemudian pembagian kekuasaan vertikal, horizontal, lalu kemudian macam-macam kekuasaan di Indonesia, kita sudah bicara. Tapi nanti di bab berikutnya juga akan kita bicarakan lagi itu ya, soal pemerintah. Lalu kita juga bicara soal rakyat, yaitu di bab 2 ini bagian A, kewarganegaraan. Kita sudah bicarakan itu ya. Dan sekarang kita bicara unsur yang ketiga yang belum kita bicarakan adalah wilayah. Oke, itu dulu. Nah, unsur yang kedua adalah unsur tambahan, anak sekalian. Yang pertama tadi istilahnya adalah unsur konstitutif, dan yang kedua ini adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu artinya unsur tambahan. Ya. Unsur tambahan ini namanya saja tambahan. Walaupun tidak ada, tetapi perlu ada. Bapak ulangi lagi, unsur tambahan ini namanya saja unsur tambahan, tidak pokok. Tapi kalau tidak ada, maka negara itu menjadi tidak normal. Kalau tidak ada unsur ini, unsur deklaratif ini, tetap disebut negara. Karena ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat. Nah, apa unsur deklaratif ini? Adalah
pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain. Nah, misalnya begini anak sekalian. Adrian itu manusia. Kenapa ada manusia? Karena unsur pokoknya terpenuhi. Ada badan, ada nyawa. Bentuknya seperti manusia. Ya, itu unsur pokok, konstitutif. Nah, unsur tambahannya adalah misalnya ada telinga lengkap, mata lengkap, hidung lengkap, organ fisiknya ada. Kalau seandainya tidak ada tangan salah satu, tidak ada mata salah satu, apakah Adrian tidak disebut manusia? Tetap disebut manusia. Tetapi menjadi tidak disebut manusia yang tidak normal, kurang normal. Nah, negara juga sama anak sekalian. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Tapi kalau nggak diakui oleh negara lain, maka negara ini tidak normal. Coba kalian bayangkan, ya, jika hidup kita ini sebagai manusia lalu tidak diakui oleh orang lain, kemana-mana kamu nggak boleh, temanmu tidak ada orang yang mau menjadi teman, orang tuamu membuang, saudara-saudaramu tidak peduli, ya, ke sekolah nggak boleh, ke mall nggak boleh, apa yang terjadi dengan kalian? Walaupun kalian lengkap sebagai manusia, tentu lama-kelamaan kalian akan merasa menderita dan akhirnya mati. Negara pun sama. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, tapi kalau nggak diakui oleh negara lain, maka negara itu pun lama-kelamaan akan mati. Karena anak sekalian, negara itu kan organisasi. Organisasi itu abstrak. Organisasi itu nggak bisa berjalan, nggak bisa berfungsi kalau nggak dijalankan oleh manusia. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Berarti negara itu juga makhluk sosial karena dijalankan oleh manusia. Artinya negara itu tidak bisa hidup tanpa negara yang lain. Paham ya? Jadi negara itu juga nggak bisa hidup tanpa negara yang lain. Kalau negara kaya, Pak, anak sekalian, sekaya apapun negara itu pasti memerlukan negara lain. Sama seperti manusia. Sekaya apapun manusia pasti memerlukan manusia yang lain. Bahkan kalau kalian amati, semakin kaya seseorang itu akan semakin banyak memerlukan orang lain. Betul apa enggak? Semakin kaya seseorang, semakin banyak memerlukan orang lain. Bahkan untuk kaya itu harus ada orang lain. Kalau nggak dibantu orang lain, mana mungkin bisa kaya? Saya punya pabrik, Pak. Lah, yang menjalankan pabrikmu siapa? Yang membuat mesin-mesinnya siapa? Yang membuat bangunannya siapa? Ya, lalu kemudian yang mengoperasikan mesinnya siapa? Yang menjual siapa? Yang membeli siapa? Apakah kamu semua itu? Nggak mungkin kan? Berarti semakin kamu kaya, ya, pasti memerlukan orang lain. Dan untuk kaya memerlukan orang lain. Negara juga sama. Amerika, Jepang, Cina, ya, Korea, Jerman, Inggris menyebut dirinya negara maju dan kaya. Tanpa negara lain, apa artinya? Kan gitu. Jadi unsur tambahan pengakuan dari negara lain itu penting untuk melengkapi hidupnya suatu negara. Nah, kita lanjut anak sekalian. Kita sekarang bicara soal wilayah, Anak sekalian perhatikan, kita ke masalah intinya. Wilayah suatu negara itu ada 4 anak sekalian. Wilayah negara itu ada 4. Oke, sebelum Bapak teruskan, barangkali
tadi malam atau tadi sudah ada yang membaca, sudah ada yang mendengarkan video Bapak. Ada pertanyaan? Bapak buka pertanyaan dulu, barangkali ada yang bertanya. Tidak ada? Oke, Bapak lanjutkan. Wilayah suatu negara itu ada 4. 1. Wilayah darat. 2. Wilayah laut. 3. Wilayah udara. Dan 4. Wilayah ekstrateritorial. Bapak ulangi lagi. Wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Semua sudah Bapak jelaskan di video Bapak, di 2 video yang tadi Bapak share. Anak sekalian, kalau dilihat dari pengertiannya, wilayah itu adalah tempat di mana rakyat bertempat tinggal dan negara melakukan fungsinya. Itu namanya wilayah. Wilayah darat adalah wilayah yang berupa tanah, bebatuan, pasir, dan air yang ada di daratan tersebut. Wilayah darat itu, anak sekalian, adalah wilayah yang paling penting karena penduduk atau warga negara suatu negara tempat tinggalnya adalah di darat. Sedikit sekali ada manusia yang tinggalnya di laut. Ya, bahkan itu sementara saja. Dan nggak ada orang yang tinggal di udara. Nggak ada. Maka wilayah udara itu wilayah darat itu adalah wilayah yang paling penting. Wilayah darat itu batas-batasnya ada 3. Batas-batas wilayah darat suatu negara itu ada 3. Ada 2, ada 2 ya, ada 2. 1, ada namanya batas alam. Ada namanya batas alam. Jadi perbatasan suatu negara dengan negara lain, contohnya Indonesia, batas daratnya dengan Malaysia, dengan Papua Nugini, dengan Timor Leste, ya, itu batasnya ada 2. Yang pertama adalah batas alam. Batas alam itu artinya batas yang disediakan oleh alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya gunung, bukit, lembah, sungai, laut, selat. Nah, ada negara-negara yang dibatasi oleh selat, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, misalnya. Singapura ada dibatasi oleh selat. Lalu kemudian perbatasan dengan Malaysia di Sabah Sarawak ada yang dibatasi dengan sungai. Nah, ini batas alam. Yang kedua adalah batas buatan. Batas buatan itu artinya batas yang dibuat oleh manusia. Batas antara batas darat antara satu negara dengan negara lain dibatasi dengan batasan yang dibuat oleh manusia. Contoh, patok. Ada yang tahu nggak patok itu apa? Ada yang tahu patok? Patok itu tiang yang kecil, pendek. Itu patok namanya. Ya, mungkin tingginya nggak sampai separuhnya badan kita. Itu namanya patok. Bisa berupa kayu, bisa berupa besi, bisa berupa konkrit, ya, konkrit bisa. Nah, yang tinggi namanya tiang. Jadi ada juga batas berupa tiang. Tiang juga bisa terbuat dari konkrit, besi, kayu, dan lain sebagainya. Ada juga batas suatu negara itu berupa tembok. Tembok, misalnya Amerika Serikat dengan Meksiko, itu dibatasi tembok, anak sekalian. Tembok yang dibangun, lalu di atasnya dikasih pagar berduri agar orang tidak bisa menyeberang. Nah, kalau negara-negara maju bisalah membuat tembok di mengelilingi negara.
Nah, kalau Indonesia saya rasa belum mampu anak sekalian untuk membuat batasan antara Indonesia dengan Malaysia di Sabah dan Sarawak, membuat tembok berapa ratus kilometer tuh. Wah, sayang sekali duitnya ya membuat tembok. Lalu kemudian misalnya di perbatasan dengan Timor Leste juga belum ada tembok. Dengan Papua Nugini juga nggak ada tembok. Ada juga anak sekalian batas buatan itu berupa kawat berduri. Nah, kawat berduri juga bisa. Nah, itu adalah batas buatan yang dibuat oleh manusia. Sorry anak sekalian, ternyata ada 3. Satu lagi ya. Tadi Bapak bilang 3, lalu Bapak koreksi jadi 2. Ternyata yang betul 3. Yang ketiga adalah batas menurut ilmu pasti, yaitu batas menurut garis lintang dan garis bujur. Ya, garis lintang dan garis bujur. Misalnya, Indonesia berdasarkan garis lintangnya ada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, pernah dengar nggak itu? Kalau pelajaran IPS. Pernah dengar ya? Batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Itu namanya batas menurut ilmu pasti. Atau ada yang mengatakan itu namanya batas semu. Ya, karena memang nggak ada garisnya, itu nggak ada. Tapi bisa diukur melalui garis lintang dan garis bujur tadi. Nah, kalau Indonesia sudah Bapak sebutkan tadi, batas wilayah Indonesia dengan negara lain adalah ada di berapa tadi? 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Itu batas wilayah darat. Lalu kemudian laut. Anak sekalian, bagi negara lain, wilayah laut itu mungkin tidak penting. Apalagi bagi negara yang tidak memiliki wilayah laut. Memang ada, Pak? Ada. Di Asia Tenggara itu ada namanya negara Laos. Laos itu nggak punya laut karena dia ada di tengah-tengah Asia Tenggara. Dia hanya punya perairan, berarti punya sungai, punya tambak, ya, punya kubangan mungkin, ya, punya rawa-rawa, tapi nggak punya laut. Artinya nggak punya pantai. Negara ini disebut dengan istilah negara landlocked, tanah yang terkunci, landlocked. Negara yang tidak memiliki wilayah laut. Oke, kembali. Anak sekalian, bagi Indonesia wilayah laut itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena 2/3 wilayah Indonesia itu berupa lautan. Berupa laut. Kurang lebih 3 juta kilometer persegi. Dari 5 juta kilometer persegi. Berarti yang 2 juta berupa daratan. Ya, nggak sampai 2 juta, 1 juta, 1,9 juta ya. Jadi 3 juta kilometer persegi berupa laut dan lautan. Maka Indonesia harus memperjuangkan wilayah lautnya sebisa mungkin. Karena kalau enggak akan berbahaya bagi wilayah daratnya. Laut harus menjadi benteng pertama terhadap wilayah darat. Oleh karena itu anak sekalian, Indonesia itu sudah berjuang untuk melindungi wilayah lautnya ya sejak tahun 1957. Ketika itu Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda namanya. Lalu kemudian Pak Juanda ini mengeluarkan deklarasi namanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Tanggal 13 Desember 1957. Itu di video Bapak juga ada. Nanti kalau lewat kalian buka kembali. Nah, anak sekalian, Indonesia ketika itu merasa sangat penting melindungi wilayah laut. Karena jika tidak, maka satu, kekayaan laut ini akan habis diambil oleh orang, oleh negara lain. Negara yang lebih mampu di bidang laut, ya, di kelautan.
yang memiliki kapal-kapal ikan yang canggih, ya kapal nelayan yang canggih, maka Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu. Yang kedua, melindungi wilayah darat, wilayah kedaulatan. Nah, anak sekalian, apakah kemudian berhasil? Tidak, anak sekalian. Tidak mudah maksudnya. Baru berhasil tahun 1982. Wah, berapa puluh tahun kemudian tuh ya. Ketika diselenggarakannya Konvensi Hukum Laut di Jamaika tahun 82. Diikuti oleh 19 negara ketika itu, anak sekalian. Perjuangan Indonesia untuk memiliki batas laut yang jelas dan menguntungkan baru diakui. Namanya apa tadi? Konvensi Hukum Laut di Jamaika. Berdasarkan itu, anak sekalian, batas wilayah laut itu menjadi beberapa. Satu namanya laut teritorial yang luasnya 12 mil dari tepi laut, dari pantai yang paling luar. Nah, nanti kalian buka kembali video Bapak itu agar lebih detail karena ini mengingat waktunya yang terbatas ya. Yang kedua ada namanya laut zon bersebelahan. Lebarnya adalah 24 mil dari pantai terluar atau 12 mil dari teritorial tadi. Yang ketiga ada namanya ZEE, Zone Ekonomi Eksklusif. Ya. Lebarnya, luasnya 200 mil. Namanya saja Zone Ekonomi Eksklusif, ini untuk segala macam kekayaan alam yang ada di laut. Diukur dari pantai yang terluar sampai sejauh 200 mil. Anak sekalian, ya, 200 mil khusus untuk kekayaan alam. Ya, mulai dari ikannya, mungkin rumput laut, ya, mungkin kerang mutiara, lalu kemudian minyak lepas pantai, ya. Mungkin harta karun, ya, kapal-kapal yang zaman dulu tenggelam membawa keramik, perhiasan emas dan lain sebagainya, sejauh 200 mil adalah milik Indonesia atau milik negara yang memiliki zone ekonomi eksklusif. Lebih dari 200 mil disebut namanya laut bebas. Laut bebas. Nah, di antara 4 itu, anak sekalian, yang paling penting adalah yang nomor 1, yaitu laut teritorial, laut wilayah kedaulatan. Itu, anak sekalian, ya. Masuk wilayah laut teritorial yang 12 mil itu tadi sama dengan masuk wilayah negara Indonesia. Ya, harus bawa paspor, harus izin, ya. Prosedurnya bagaimana masuk ke suatu negara. Jadi, wilayah teritorial Indonesia, wilayah kedaulatan Indonesia menjadi bertambah 12 mil ke laut. Nah, gitu ya. Nanti lebih detailnya kalian bisa lihat di video Bapak. Bapak hanya mempersingkat saja. Yang ketiga adalah wilayah udara. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah udara itu diukur dari mana ya? Gimana cara ngukurnya? Setinggi apa wilayah udara itu? Nah, oke, perhatikan. Wilayah udara itu adalah wilayah yang ditarik dari garis terluar wilayah teritorial. Kalau punya laut ya, kalau punya laut berarti ditarik dari garis wilayah teritorial tadi naik ke atas, ya, naik ke atas. Nah, soal tingginya, nah ini persoalan soal tingginya, anak sekalian, ya. Setinggi apa?
Ini ada beberapa teori. Kalau zaman dulu sebelum ada teknologi yang canggih, itu ketinggian wilayah udara suatu negara diukur dari tembakan meriam ketika itu. Jadi kalau meriam ditembakkan ke atas setinggi mana, itulah wilayah negara suatu negara. Nah, kalau meriamnya masih baru bisa tinggi ya. Nah, kalau meriamnya sudah tua, ditembakkan ke atas dus gitu. Nah, bagaimana? Berarti pendek dong. Nah, itu dulu. Lalu kemudian ada kemudian diukur dari sejauh mana suatu negara itu mampu melindungi wilayah udaranya. Makanya anak sekalian, makanya suatu negara itu perlu punya teknologi yang canggih untuk melindungi wilayah udaranya. Contohnya Indonesia punya satelit misalnya. Kita punya satelit Palapa untuk memantau wilayah udara kita. Bahkan tidak hanya wilayah udara, wilayah darat, wilayah laut juga bisa terpantau. Nah, setinggi apa itu? Setinggi apa ketinggian wilayah udara Indonesia, anak sekalian? Di dalam undang-undang Bapak lupa nomornya, tahun 82, ketinggian wilayah udara itu mencapai 37 km ke atas. Ya. Mungkin itu sejauh satelit bisa melindungi. Nah, karena kita punya wilayah udara, untuk apa sih wilayah udara itu dilindungi? Ya, pertama, untuk melindungi wilayah kedaulatan darat maupun laut dari serangan yang berasal dari udara. Karena ada pesawat-pesawat yang mengudara, anak sekalian. Ya, kalau kita nggak melindungi wilayah udara kita, ya kita bisa bahaya itu. Kalau tentara udara negara lain bawa bom berada di atas wilayah negara Indonesia, lalu menjatuhkan bom, habis ya. Atau memasang radar, mengintai, ya bisa jadi. Lalu yang kedua, wilayah udara itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang bisa dijadikan sumber keuangan negara. Apa itu, Adrian? Kekayaan apa yang ada di udara itu? Coba, ada yang bisa menjawab nggak? Kalau di darat jelas tuh ada kekayaan, ada emas, perak, minyak bumi, ya, boksit, ya, dan hutannya dan lain sebagainya. Di laut juga sudah Bapak terangkan tadi. Nah, sekarang wilayah udara itu ada kekayaan alam apa? Kok bisa mendatangkan duit dan perlu dilindungi? Ayo, siapa yang mau nyoba menjawab? Karena bisa. Siapa ini ya? Ini orangnya nggak ada tapi menjawab ini. Siapa ini? Raffi, Pak Raffi. Oh, Raffi. Karena bisa jadi listrik. Apa? Angin, listrik. angin bisa jadi listrik. Ah, boleh. Ya, angin. Ya. Jadi ada listrik, tenaga angin gitu ya. Bisa. Oke, apalagi? Pembangkit listrik tenaga angin. Ya, itu juga kekayaan alam. Wah, Adip keluar kayaknya mau jawab. Silakan, Dip. Penerbangan komersil. Betul. Penerbangan komersial. Ya, anak sekalian, setiap pesawat yang melewati wilayah udara Indonesia itu bayar. Ya. Makanya Indonesia itu harus menguasai wilayah udaranya dengan memiliki teknologi yang canggih. Tahu nggak kalian bahwa wilayah udara Indonesia itu sebagian dikuasai oleh Singapura? Ya. Karena Indonesia belum mampu. Nah, ini zaman Presiden Pak Jokowi ini ingin mengembalikan kekuasaan atas wilayah Indonesia ini mau diambil dari Singapura. Saat ini masih dikuasai oleh Singapura, wilayah udara kita diatur oleh Singapura karena waktu itu kita belum mampu untuk mengaturnya.
Nah, sekarang mau diambil alih, berarti Indonesia sudah mulai mampu mengatur wilayah udaranya. Oke, betul Dip, ya. Yang ketiga, apalagi? Yang ketiga. Nggak ada? Kalian sering nelpon atau video call ke Indonesia nggak dari Malaysia? Koneksi internet. Ya. Koneksi apa? Apa itu namanya itu? Ayo, kaitannya dengan itu. Kalau di IPA apa namanya itu? Yang bisa mengirimkan suara, mengirimkan gambar, mengirimkan tulisan. Karena ada apa itu? Frekuensi. Ya, apa lagi? Istilahnya, ayo Dip. Gelombang? Satelit. Satelit. Gelombang elektromagnetik. Semakin luas wilayah suatu negara, maka kekayaan wilayah udara itu akan semakin besar. Maka jaringan internet, jaringan telepon, ya, ini harus bisa dikuasai oleh Indonesia. Ini menjadi kekayaan alam yang luar biasa, anak sekalian. Nah, itu wilayah udara. Nanti lebih jelasnya buka lagi video Bapak. Nah, yang terakhir, wilayah ekstrateritorial. Ada yang tahu apa ini? Kok ada wilayah namanya? Kalau wilayah darat, laut, udara jelas itu. Kalian tahu, kalian merasakan, kalian melalui. Lah, kalau wilayah ekstrateritorial ini apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya KBRI. Contohnya KBRI. Kenapa tuh KBRI? Kalau misalnya kayak ada apa political mission, apa misi di negara lain, ya, itu perlu mendirikan kayak sebuah tanah di negara itu. Jadi ya. itu milik Indonesia. Lalu kenapa itu disebut wilayah ekstrateritorial? Karena apa tanahnya di negara lain. Maksudnya itu tanahnya Indonesia ada di Malaysia, misalnya begitu. Iya maksudnya kayak gitu. Lalu ada apa dengan tanah itu? Ada apa dengan tanah itu? Apa kaitannya dengan ekstrateritorial? Coba jelaskan lagi. Kaitan. Oke, silakan yang lain mau bantu Adrian. Yang tahu, Audia. Yuk. Misal ada wilayah kekuasaan hukum. Ya. Jadi wilayah kekuasaan hukum suatu negara yang berada di dalam wilayah kekuasaan negara lain. Iya, itu pengertiannya seperti itu. Oke, ada yang mau ngomong lagi? Nambahi, silakan. Oke, Bapak jelaskan. Pengertian yang diberikan oleh Audia, oke. Nah, kalau pengertian dari Bapak begini. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah yang menurut kebiasaan hukum internasional menjadi wilayah suatu negara walaupun berada di wilayah negara lain. Bapak ulangi lagi. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah yang menurut kebiasaan hukum internasional menjadi wilayah suatu negara walaupun berada di wilayah negara lain. Nah, contohnya tadi Adrian tadi mencontohkan. Namun sebelum ke contohnya, anak sekalian, Bapak jelaskan bahwa wilayah ekstrateritorial namanya saja wilayah ekstra, berarti wilayah lebih ya. Nah, wilayah ekstrateritorial itu bentuknya ada dua. Satu yaitu wilayah perwakilan atau wilayah diplomatik suatu negara di negara lain. Contohnya Adrian tadi, wilayah kedutaan misalnya ya. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Yang kedua, bentuknya adalah
kapal yang berlayar di laut bebas di bawah bendera suatu negara. Kalau kalian amati, setiap kapal yang berlayar itu anak sekalian ada bendera suatu negara. Ya. Ada bendera yang di depan, ya, di depan. Kalau dia masang lengkap ya, ada bendera yang dipasang di depan itu bermakna tujuan negara yang akan yang dituju. Lalu kemudian ada bendera yang di belakang itu adalah daerah dari mana kapal itu berasal. Nah, yang jadi wilayah ekstrateritorial adalah yang belakang. Jika negara itu memasang bendera Indonesia misalnya, maka ketika di laut lepas, di kapal itu berlaku hukum Indonesia kalau dia memakai bendera Indonesia. Kalau kapal itu berlayar di bawah bendera Amerika misalnya, maka selama berlayar di laut lepas itu berlaku hukum wilayah Amerika. Walaupun kapal itu bukan milik Amerika. Nah, gitu ya. Yang kedua tadi adalah yang pertama tadi kita kembali ya, yang pertama yaitu bentuknya berupa wilayah diplomat. Anak sekalian, wilayah ekstrateritorial bagi perwakilan suatu negara di negara lain itu merupakan salah satu hak istimewa diplomat. Salah satu hak dari diplomat itu memiliki wilayah ekstrateritorial. Artinya, untuk apa ini? Untuk apa dulu ya? Tujuannya adalah untuk mempermudah kerja para diplomat di dalam mewakili negaranya. Jadi, ada wilayah-wilayah atau tanah-tanah tertentu yang diklaim tentu saja berdasarkan persetujuan dua negara, antara negara yang datang dan negara yang ditempati, daerah-daerah mana saja yang menjadi wilayah ekstrateritorial suatu negara. Contoh, kalau wilayah ekstrateritorial Indonesia di Malaysia itu cukup banyak. Kita lihat di Kuala Lumpur saja dulu. Di Kuala Lumpur ya, Kedutaan Besar Indonesia itu di gedungnya dan halamannya sampai pagar ya, itu adalah berlaku hukum Indonesia. Yang kedua, Wisma Duta atau kediaman Duta Besar Indonesia di Jalan Yutan ya, di Jalan Yutan ada bendera merah putih di situ. Itu juga wilayah ekstrateritorial. Berlaku hukum Indonesia di situ. Lalu Wisma Damai, rumah wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di Jalan Damai. Itu juga wilayah ekstrateritorial. Lalu kemudian Rumah Atase Pertahanan. Ya, berapa? 4. Lalu Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah kalian semua, sekolah kita. Itu juga termasuk wilayah ekstrateritorial. Di dalamnya sampai batas pagar itu berlaku hukum Indonesia. Ciri-cirinya boleh mengibarkan bendera Indonesia. Atau jika kalian melihat ke keliling-keliling Kuala Lumpur lalu ada bendera negara lain berdiri di depannya, berarti itu adalah wilayah ekstrateritorial suatu negara. Anak sekalian ya. Jadi kalau seandainya di wilayah itu, di wilayah ekstrateritorial itu, karena berlaku hukum Indonesia, maka tidak berlaku hukum negara Malaysia, kan begitu. Nah, jika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum masuk ke wilayah ekstrateritorial, maka polisi Malaysia juga nggak bisa, menangkap. Nah, gitu, karena sudah masuk ke wilayah Indonesia, kecuali ada persetujuan, misalnya
ada perjanjian ekstradisi misalnya, bahwa kalau ada penjahat lari ke negara tersebut harus dikembalikan. Atau karena orang itu nggak penting, ya, ada pencuri masuk ke sekolah kita, lalu kan polisi nggak bisa tuh, ya, polisi nggak bisa menangkap. Oh, udah serahkan aja, suruh keluar, ngapain kamu kesini, kamu nggak penting, ya, dikeluarkan. Maka ditangkap oleh polisi Malaysia. Jadi kalau seandainya ada polisi Malaysia masuk ke sekolah Indonesia, anak sekalian, maka dia nggak bisa, boleh masuk, ya, sholat Jumat, bertamu, ya, boleh. Tetapi tidak bisa melaksanakan tugasnya di situ, menangkap orang di situ nggak bisa. Karena itu berlaku hukum Indonesia. Selain itu, selain wilayah-wilayah tadi, anak sekalian, ya, juga kendaraan, kendaraan para diplomat. Ya, kalau di Indonesia, kalau kedutaan Indonesia itu, kalau kalian melihat nomornya adalah 29 titik-titik DC. Kalau nomornya 29 DC, baik platnya hitam maupun plat merah, maka di situ anak sekalian berlaku hukum Indonesia. Jadi kalau seorang diplomat membawa kendaraan, contohnya misalnya melanggar melanggar rambu lalu lintas, kalau dia diplomat, kendaraannya nggak bisa dimasukin, nggak bisa digeledah, juga nggak bisa ditilang, nggak bisa disaman. Itu termasuk ke dalam wilayah ekstrateritorial. Dulu itu bis sekolah itu yang di depan sekolah itu juga DC 29 DC. Maka penegak hukum Malaysia tidak bisa masuk ke bis itu untuk melakukan penggeledahan misalnya, penangkapan, karena itu berlaku hukum Indonesia. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Halo, ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Nah, nanti Pak, ya, siapa yang mau ngomong nih? kalau mobil kepala sekolah bagaimana, Pak? Kamu lihat pelatnya apa? DC apa enggak? Enggak kan? Bukan 29 DC. Nah, kalau bukan 29 DC, enggak. Tapi punya keistimewaan yang lain, yaitu tidak membayar pajak, tidak membayar rotek, pajak jalan. Nanti kalau ke sekolah, kalian intip tuh ya, rotek yang tertempel di kaca depan itu, kalau mobil kalian pasti ada RM-nya itu, ada bayarnya. Nggak mahal sebenarnya anak sekalian. Kalau mobil bapak itu yang satu 90 ringgit, yang satu 70 ringgit, nggak mahal, setahun pajaknya. Tapi kalau mobil sekolah, bis itu yang terparkir di sekolah, lalu mobil-mobil DC yang lain itu RM-nya 000, tidak membayar pajak. Itu juga termasuk keistimewaan diplomat. Nah, gitu ya. Di samping mobilnya kalau DC berlaku hukum Indonesia, di dalamnya juga tidak membayar pajak. Gitu. Oke, apalagi pertanyaannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, anak sekalian, sebentar Bapak share ininya dulu. Nah, anak sekalian, kita tadi belajar yang C ya. Nah, C. Ini ada C-nya, ada C2 ya. Bisa melihat? Bisa. Bisa. Ada A, B, C-nya ada 2. Ini yang pertama itu adalah wilayah darat, wilayah laut. Lalu kemudian yang C kedua itu wilayah udara dan wilayah ekstrateritorial. Lalu di bawahnya itu ada tugas. Ya, tugas ini khusus untuk yang C bawah, yaitu wilayah darat, wilayah udara dan wilayah ekstrateritorial. Kalau nggak salah sudah Bapak jelaskan tadi dan kalian
bisa mengisi di tugas ini. Ya, oke. Bapak rasa itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Terima kasih. Ya? Tugasnya nggak bisa isi nama, cuma disuruh nomor gitu. Oh gitu ya. Ya udah, sebentar lagi akan Bapak Bapak edit ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.